tentang ilmu-ilmu tentang keislaman, dan juga kita tahu bagaimana agama-agama lain. Cuman kalau pada dasarnya begini, dalam Al-Quran kan udah dituntun di surat Al-Kafirun, yang kita agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau saran saya, lebih baik kita umat Islam menunggu, bukan berbentuk menyerang agama-agama lain, karena itu akan menimbulkan kesannya gimana ya. Udah Pak, udah saya sudah paham Pak, biar saya jelaskan. Ya, habis sebelum Tante Mika saya dulu. Ya, Bapak jadi, izin Pak. Pak izin, bentar Pak izin Pak. Saya mau tanya sama Bapak dulu. Bapak ini pertama kali nonton diskusi lintas agama atau sudah sering? udah sering sih lewat di ini, di TikTok saya udah sering. Jadi menurut Bapak kita tidak boleh menyerang kalau diserang? Tidak boleh, tapi kita harus menyadarkan. Oke, kalau begitu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gimana caranya kok? Itu penghematan air. Air gitu. Air itu nanti jadi mahal air. Jadi mereka biasakan dulu nanti. Kali kering kan tinggal tarik doang kan? Dikelepek-kelepek gitu ya Bang ya? Bang, iya. Itu moting-moting. Ya, yang susahnya itu kalau mencret tuh. Pernah jebo. Orang lagi makan. Dia sendiri yang ngomong gitu. Jadi jangan kalian menuduh, maaf ya teman-teman Kristen gini. Kita ini diskusi ya. Nih, saya bukan bermaksud menyombongkan diri. Maaf, saya dan Caca bukan bermaksud menyombongkan diri. Maaf ya, Dek. Saya dan Caca ini perempuan muslimah. Kami itu ada kewajiban wudhu. Kami itu nggak sah sholatnya kalau kami nggak wudhu, ya. Jadi kalau kami wudhu itu ya pasti cebok, Dek. Pasti cebok. Ya itu nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena nggak nyaman gitu loh. Bayangkan, sholat kami 5 kali sehari loh.
Itu kalau orang Kristen mau pergi ke gereja itu wudhu juga ya? Jangan kan mereka nggak mandi. enggak, jangan salah. Oten itu juga cebok unik, tapi ke aspal di pantat Salah, salah, sama teklupas. salah kamu nggak alkitabiah, kamu asumsi. Orang Kristen tidak diajarkan cebok, ya. Orang Kristen tidak diajarkan cebok, tapi diajarkan bawa sekop kecil. Iya, Nanti, nanti kalau mereka mereka tuh gali pakai sekop. Kalau udah ketimbun, nah kan udah ketimbun. Tante Mika berisik banget tuh. Di mana kamu di pasar? Ketika nanti Oten sudah selesai menimbun kalau rasanya nggak nyaman boleh dikikis pakai sekop. Nah kalau giginya kesantol, ya udahlah, tinggal sebelah. Tahu-tahu ada Oten laki-laki. Oten laki-laki dia sikat lah, dia ini kan dia kikis lah pakai sekop kan. Kok hilang bijiku katanya. Karena nyangkut. Astagfirullah. Kejam kali agama Kristen ya. Aduh lagi. Ukuran sama nomornya sempaknya Tuhan itu Kristen berapa? Tolong. Pasti gede lah, orang ini Tuhan semesta alam, masa sempaknya Dia kan kecil. kata orang gini, Caca. Keren juga komedinya ya. Iya dekku, sehat dek. Kadang nggak konsisten kakak. Kadang kakak bilang nggak boleh kayak gitu, kita ngapain Kristen. Ngapain Ini kakak orang dek? ngata-ngatain Ngapain? lagi. Wah, Nggak ini ada kakak konsepnya. ngata-ngatain Memang gitu. dek. Kau dengar dulu, makanya kau simak. Tadi ada orang Berarti Kristen. cari simpati ya dari penontonnya. Kau dengar Orang dulu. ngata-ngatain gitu ya. Bukan Enak dari ya, simpati enak kayak gitu ya. Langsung terasa tersakiti. Enak kayak gitu ya. Enak. Kalau ngata-ngatain ibadah orang lain enak kayak gitu ya. Nggak ada kami ngata-ngata ibadah kalian kapan. Ini ada ayatnya. Orang lain kau bilang. Sabar dulu. Di antara perlengkapan haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kuda hajat haruslah engkau menggali lubang. Ini adalah ajaran berak dari kucing. Kalian dapat yang ngajarkan Makanya itu Yesus itu manggil mereka ini kucing bukan domba. Karena daerah kucing kan begitu kan caranya. Kucing pula. Gini loh Dika, kau jangan marah-marah. Begini loh dek, dengar ya Dika ya. Tadi itu kami lagi membahas tentang Paulus ya. Tiba-tiba ada Oten di bawah. Dituduhinya lah si Rifa bawa ikan asin katanya. Ku jawab, kami ini diajarkan cebok, bahkan ceboknya 5 kali sehari. Ku bilang gitu, noise bukan? Gitu asal muasalnya Dika. Terus tiba-tiba ku bilang, oh ya mereka tuh nggak diajarkan cebok. Kataku kenapa? Mereka itu cuma diajarkan bawa sekop. Menjatuh-jatuhkan saling membenci kayak gini. Nggak ada yang benci. Siapa yang benci dek? Saling Kau yang benci kami. Gini Kak Rip. Apa Sekarang dekku? gua anak sekolah, gua anak SD pun udah DJJ-nya, orang Kristen udah kayak gitu dah. Udah mulai. Tapi memang begitu dek. Kata Tuhanmu dalam satu Petrus, bentar sekolah dek. negeri udah kayak Enggak, gitu. itu Udah memang harus dibully begitu. sekarang. Memang harus dibully orang Kristen itu karena Ini memang dasarnya orang tua udah nonton debat agama ini. Bukan dek, memang orang Kristen itu harus dibully karena itu adalah keinginan Yesus. Ten, udah kayak gitu. Iya, memang betul. Karena dek, dengar Malu dek, ya? Sekolah negeri. dek dengar dek, Ini udah salah kau bahaya dek. kayak gini. Memang begitulah Tuhanmu inginkan. Kata Tuhanmu, Udah orang Kristen itu dipertontonkan nih sekarang ini. Dek, ya Allah. Dika, Contoh satu kata lokal Yesus kan, adalah 10 kasih orang karunia. Kristen. Dengar dek, kata Yesus adalah kasih karunia kalau kau menderita. Memang Kristen itu harus menderita, pikul salib. Sekarang udah bahaya kayak gini. Gara-gara Memang debat. harus menderita kalian. Itu namanya pikul salib, dek.
Memang gitu. Aku nanya sama Dika nih, bentar dulu. Dika, aku mau nanya sama kamu. Ada SD. Dika. Biasa diajari anaknya nih membuli. Dika, aku tanya mamu, kamu dibully dibilang apa? Bahaya dibuat kayak gini. Kamu dibully dibilang apa? Bukan saya. Sekarang kan di media sosial ini kan tinggal buka udah banyak yang keluar. Buliannya itu seperti apa? Kita aja ini kan punya TikTok kan. Buliannya apa? Bukalah TikTok pencarian. Buliannya Anak apa? Kristen dibully. Nah, apa dibulinya apa? Contohnya apa dibulinya? Ini kalian ini penyebabnya ini. Ya apa bulian? Kebencian kepada orang yang lain. Enggak, Dika, jangan berdusta di sini. Yang buliannya itu seperti apa? Kristen goblok, Kristen goblok. Enggak. Gitu. Hai titik itu. Tadi dia gini. Ya, tadi dia mengatakan seperti ini. Buliannya itu Pakai seperti ini. internet juga. Aduh. Sabar dulu. Tadi kau mengatakan bahwa kau Dengar dibully kita dengan bernegara yang memang pantas kau dibully. selalu direndahkan. Memang pantas kau dibully. Jangan kau dibully diinjak-injak. Kau pantas kau. Dari tadi aku mau ngomong nggak ada. Aku kasih ciri anga. Dan tadi dia mengecek anak setan. Ada tadi sabar-sabar ke orang baru. Dari sabar-sabar ke anak baru. Anak setan. Dan dia mengecek. Ini kamar. Awak mengecek lelok tak dia gini mengecek. Kecek-kecek. Sabar. Bang Masias. Diam. Sadarlah satu. Zon diam. Kaca diam. Ini kamera. Semuanya diam. Kamera. Aku pun diam. Jadi gini. Jadi buliannya gini. Orang Kristen. Lah kan kalian memang orang Kristen. Apa buliannya? Orang Kristen, ya syukurlah kalian. Mika. Mika denger ya. Sebenarnya si Dika itu dikasih otang ini, dia tuh kesal lihat Oten itu babak belur sampai dibully di mana-mana di SD. Kalian debat sama Unripa babak belur kan, Oten blongor, Oten marah dia gitu. Kalau debat lu diejek, sakit hati si Dika tadi. Gitu. Iya, ada tamu gini. Ya. Iya, Bang Putra. Bang Putra. Sorry Mbak, salah masuk Mbak, sorry. Oh iya siap Bang Putra. Izin Bang Putra ya. Aduh, Oten. Kadang aku kasihan sama kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya ya gini ya, kalian tuh sadar ya, kalian tuh memang harus dibully. Tuhan kalian aja dibully oleh tentara Romawi. Iblis pun membuli Tuhan kalian loh. Iblis membuli Tuhan kalian, tentara Romawi membuli kalian, membuli Tuhan kalian pun membuli Tuhan kalian itu yang habis kena bully aja, tambah lagi sekarang dibully sama Unirifa sama Kaca. Menderita kali Yesus itu sekarang hidupnya. Seluruh yang di dunia ini membulinya. Orang Yahudi membuli Yesus, orang Kristen membuli Yesus. Siapa lagi? Paulus membuli Yesus. Kalian lagi membuli Yesus. Oten longor. Baik Ini itu ada Bang Masya, Mbak Ca. Yang baik itu cuma saya, yang baik itu cuma saya yang baik. Iya, Bang LZ. Manoon. Kampret. Bang LZ. Turun aja, jangan jadi viral di sini. Bapak tua. Ternyata mereka malu ya dibilang Kristen itu ya. Bapak tua. Bapak tua. Masih mending kita panggil Oten loh daripada Otan, orang hutan. Besok kita ganti aja lah Otan karena nggak ada aturan di dalam hidup mereka seperti orang yang di dalam orang hutan. Bapak anak. Bapak Yusuf. Kenapa mereka malu dibilang Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan Bapak. Saya sering kali melihat
VT-VT memang banyak sih tentang ilmu-ilmu tentang keislaman, dan juga kita tahu bagaimana agama-agama lain. Cuman kalau pada dasarnya begini, dalam Al-Quran kan udah dituntun di surat Al-Kafirun yang kita agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau saran saya, lebih baik kita umat Islam menunggu, bukan berbentuk menyerang agama-agama lain, karena itu akan menimbulkan kesannya gimana ya. Udah Pak, udah saya sudah paham Pak. Biar saya jelaskan. Ya, habis sebelum Tante Mika saya dulu. Ya, Bapak jadi, izin Pak. Pak izin, bentar Pak izin Pak. Saya mau tanya sama Bapak dulu. Bapak ini pertama kali nonton diskusi lintas agama atau sudah sering? udah sering sih lewat di ini, di TikTok saya udah sering. Jadi menurut Bapak kita tidak boleh menyerang kalau diserang? Tidak boleh, tapi kita harus menyadarkan. Oke, kalau begitu maaf. Karena Kalau agama gitu Bapak Islam maaf itu bertentangan dengan agama- Quran. Nggak maaf, saya bacakan dalilnya Pak. Ud'u ila sabi, entar Pak. Saya nggak tahu Bapak berpatokan kemana. Karena di Quran itu diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, kalian boleh berbuat baik kepada orang yang tidak menyerang kalian. Dan Bapak baca Quran surah An-Nahl 125 dan 126 Pak. Bapak boleh kalau nabi kita dihina, Bapak diam saja nggak apa-apa. Kami nggak larang Bapak, kami nggak ngajak Bapak ikut sama kami. Tapi Bapak jangan menghentikan saya ya. Karena yang bertanggung jawab atas diri saya bukan Bapak. Saya adalah orang yang mengedukasi publik dengan metode komparasi yang diizinkan oleh Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga dan diperintahkan dalam Al-Quran surah An-Nahl 125 dan 126. Ya, kalau Bapak tidak setuju, jangan ajak saya, ajak istri Bapak aja, sama keluarga Bapak, diam diri. Diam aja kalian kalau Nabi kita dihujat. Nanti kalau kita dijajah sama negara lain, kalian diam aja juga nggak apa-apa. Jangan ajak saya nggak terima itu. Saya akan terus tetap melawan orang yang menghina agama saya. Dengan cara apa? Tidak perlu menghujat balik. Saya mempelajari kitab mereka, cukup saya bacakan kitab mereka saja. Ya, jadi Bapak jangan ajarkan saya, karena Bapak tidak punya tanggung jawab ke saya, kecuali yang Bapak sampaikan ke saya itu Quran dan hadis. Bapak bawakan kepada saya Al-Quran dan hadisnya, mau mengharamkan saya untuk membalas setimpal orang kafir. Sementara Abu Bakar Siddiq saja pernah membalas hujatan dari orang kepada bukan Abu Bakar Siddiq, sahabat aja pernah membalas hujatan orang dengan membuat, Rasulullah perintahkan membuat lirik serupa. Jadi kalau Bapak mau seperti itu, diam aja di rumah, jangan ajak saya. Karena saya, Mika, Caca, Pendeta Lemon sama Bang Mesia ini siap Pak mati untuk mengorbankan jiwa kami dibenci oleh manusia demi menyatakan kebenaran. Kenapa Pak? Kita beda Pak ya. Jadi Bapak aja buka komal sedih, edukasi aja umat Islam ya, jangan ajak kami, nggak apa-apa, kita beda kubu ya, nggak apa-apa. Tapi saya setahu saya di Quran saya diizinkan. Aku tambahin sedikit. Sedikit sebelum sholat cek tante ya. Oke, lanjut. Lagian Bapak ini belajar dari Rasulullah atau enggak sih? Zaman dahulu waktu Rasulullah itu berdakwah, Tunggu apakah sebentar ada ya. Muslim? Sabar. Saya Pak. berbicara Zaman satu dahulu, kali. Pak, sabar dulu Pak, sabar. Zaman dahulu sebelum Rasulullah itu berdakwah, apakah ada Muslim? Rasulullah ini apakah berdakwah untuk orang Muslim? Saya bicara satu Sabar, kali Pak. diserang oleh beberapa orang. Iya Pak, makanya Pak, Bapak kalau misalnya tidak mau kami kemudian mengutarakan alasan kami, cara Iya, jangan bicara di publik, Bapak. Jangan bicara di publik. Iya memang begini umat Islam. Umat Islam itu saling mengingatkan, kalau salah katakan salah. Oh, udah, jauh. Kan Bapak Islam. Bapak nggak tahu kalau umat Islam begini. Umat Islam kan memang begini. Udah yang lain coba Pendeta Lemon. Silakan Bang Mesia, silakan Bang. Ya Pak, mudah insya Allah anaknya nggak dikafirkan aja. Kalau sudah masuk Kristen baru kapok dia. Iya. Lagian Nabi Muhammad SAW itu berdialog dengan Yahudi, Nasrani, bahkan kaum musyrikin. Beliau menerima delegasi Kristen dari mana? Nazran, dan berdiskusi tentang akidah. Itu semua dilakukan dengan orang siapa? Dengan orang kafir. Orang kafir yang didiskusikan, bukan dengan orang Muslim. Orang Muslim cuman beliau mengajarkan tentang fikih dan sebagainya. Diam dulu Teos. Diam dulu, orang lagi ngomong. Jadi Silakan. kalau misalnya Caca. kalian kemudian mengutip
Kalau misalnya kalian kemudian mengutip lakum dinukum waliyadin berarti dilarang dialog, mengapa Allah sendiri memerintahkan berdebatlah dengan cara yang terbaik dalam surah An-Nahl ayat 125? Yang dilarang itu mencampur adukan akidah, bukan menjelaskan kebenaran. Jadi sadarlah, cobalah kalian tuh belajarlah dikit, maunya lihat apa yang terjadi lah. Banyaklah misionaris ini. Silakan Uni. Dan kita tidak menghujat di sini. Apa yang kita katakan itu ada datanya. Justru kita menghentikan mereka menghujat Tuhan mereka sendiri. Gitu loh. Kalaupun kita misalnya tertawa, kita memang menertawakan orang-orang yang mau jadi badut. Mereka sengaja naik untuk jadi badut. Nah, Anda adalah orang Islam. Begini orang Islam kata Anda. Sementara dengar dulu, ini udah diam di bawah dulu Koteos ya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian naik bertemu seseorang di depan publik menasihati orang itu, kau tidak menasihati orang, tapi kau sedang merendahkan saudaramu. Begitu. Dan Anda sedang menasihati orang yang setiap hari bertemu dengan orang kafir penghujat. Ya. Makanya Pak, ya kalau kita saya nggak masalah teman-teman, ya kita berbeda aja, kita berbeda. Beliau nggak mau, beliau mau berdiam diri kalau nabinya dihujat nggak apa-apa, kan beliau menunggu. Kata beliau, saya menunggu aja katanya. Ya udah, nggak apa-apa, kita bertindak. Beliau diam menunggu, nggak apa-apa, kita beda. Ya kita hargai bapak itu ya, tetap kita hargai bapak itu. Cuman kita beda aja caranya. Ya. Aku nambahin sedikit. Serendah-rendahnya iman itu lebih baik diem serendah-rendahnya iman. Jangan tunjukkan kalau memang kalian tuh tidak beriman dengan menantang orang muslim yang sedang berdakwah gitu loh. Caca izin, ini ya Caca izin sholat bentar. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit ya Bapak, semoga Bapak tahu ya. Bapak mungkin kurang jauh mainnya. Kami di sini kami mempelajari Kristen, kami sampai masuk ke rumah-rumahnya loh. Bagaimana mereka membahas Islam. Mereka membuat nama sekolah, namanya satu sekolah namanya STT, Sekolah Tinggi Teologi, membahas Islamologi. Mereka mempelintir ayat Al-Quran, menfitnah Nabi Muhammad, menfitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami masuk ke dalam gorong-gorong mereka, kami masuk ke dalam pengajaran-pengajaran mereka, Pak. Kalau Bapak membawa ayat lakum dinukum waliyadin, itu agar tidak mencampurkan akidah kita terhadap mereka. Kita tidak memakai salibnya, kita tidak memakai gereja mereka, kita tidak memakai Natal mereka, kita tidak memakai namanya istilah-istilah dalam Bible mereka, kita tidak memakai dan tidak memakan babinya, dan mereka harusnya juga seperti itu. Mereka juga harus seperti itu. Mereka tidak memakai istilah-istilah Islam, memakai kata Allah, memakai kata Rasul, memakai kata mukjizat, memakai kata salib. Inilah yang sebenar-benarnya lakum dinukum waliyadin. Kalau Bapak tahu, kalau Bapak mengatakan baik kita menunggu aja, nggak perlu Nabi Muhammad berdakwah, nggak perlu Nabi Muhammad menyebarkan Islam, cukup Nabi Muhammad menunggu aja. Kalau Anda mengatakan cukup menunggu aja, mereka akan baik. Dan yang saya minta kepada Anda satu lagi, tunjukkan bukti cara Anda menyampaikan Islam dan membuat mereka menerima Islam dengan cara Anda. Tunjukkan buktinya. Itu yang saya minta. Jangan bacot atau ngomong aja tapi tidak ada bukti ya. Bapak mainnya kurang jauh, main agak jauh sedikit. Ya, ini agak noise dulu. Silakan. Kan? Itu aja. Betul. Lakum dinukum waliyadin itu ayat toleransi. Itu ayat toleransi untuk orang yang beragama, kan kayak Buddha, Hindu. Mohon maaf, Protestan dengan Katolik itu bukan agama. Di mana itu Yesus itu pernah mengajarkan agama? Di mana? Mengajarkan agama Katolik dengan Protestan. Di mana itu dalilnya? Begitu. Aneh kamu ini. Kamu punya agama tapi kamu ini tidak masa membelakan Rasulullah. Aneh kamu ini. Ya, mungkin Bapak tadi, kalau Bapak tadi merasa tersakiti, saya baru bicara sekali, tapi Anda bicara 5. Masanya Bapak 1 versus 5 memang. Karena kami 5-5-nya sepakat di sini ya, jadi wajar Bapak 1 versus 5. Kecuali Bang Mesia bantuin Bapak gitu. Ya, kita doakan sama-sama semoga anak Bapak tidak dimurtadkan, insya Allah ya. Jangan gini loh ya teman-teman ya, masuk ke kandang serigala, serigalanya ada 5 ekor, kalian gak bawa apa-apa, terus dicabik-cabik sama 5 serigala. Aku diajar 5, ya namanya aja 5, sama segitu itu. Ini apologet di sini rata-rata nih. Caca apologet, aku apologet, si Mika apologet, si Lemon apologet, Bang Messi ini apoloncet. Naik ke sini marah dihakimi 5 orang, ya kan nggak bisa, karena kami memang apoloncet. Ya, kalau Bang Messi ini apoloncet dia.
Kalau Bang Mes itu ampul loncet. Gitu loh. Ini si Teos nih dari tadi nih. Itulah. Ya, itu gini buat teman-teman yang di bawah ya. Apologit ini teman-teman ya, bukannya nggak berat yang kami emban ini ya. Separuh badan kami itu di dalam kuburan, separuh lagi di dalam penjara. Aku jujur ini ya, sebelum aku terjun ke dunia diskusi Kalau ini, ada orang nyerang, kami nyerang. sabar, memang biadab, kau pantas kau dibully di bawah aja kau ya. Aku belum selesai kau ngomong ya. Bayangkan ya Pak ya, ini buat bapak-bapak yang di bawah atau ibu-ibu yang di bawah. Udah hampir 40 tahun umurku ya. Dari umur 30, dari umur 1 tahun sampai 50 lebih umurnya. Iya, bising kukik juga lama-lama ini sama kayak Oten juga manusia ini. Ini orang lagi serius ya, cooking juga lama-lama nanti. Usianya 50 tahun, perbaikin dulu. Oh, kebisukan. Cooking kalian. Kebisukan. Kebisukan mau ngomong lah, kebisukan lagi. Ya, ini ya. Jadi gini Ya, lanjut. Saya diam nih, kebisukan juga ini. Jadi gini. Lemon diam, kebisukan semua ya. Kau lagi diam, Teos. Kau aku ngomong juga. Aku pun diam. Udah ngomong. Diam kau. Kau ini Diam dulu si Mika mau ngomong. Enggak, dari tadi tuh dengar kau Teos ya. Dari tadi Mika tuh dari tadi ngomong ku potong, ngomong dia lagi dipotong Caca, ngomong dia lagi dipotong Mbak Misa, ngomong dia dipotong Lemon. Kasihan kita udah ngomong deh, lagi deh. Kasihan aku. Ya, udah nggak ingat Tapi aku apa yang usianya aku sudah ngomongin. tua. Lama-lama betul kukik juga. Lama. Udah lanjut lah. Jadi Ya, gini, terus kenapa? Selama 30, ini buat Bapak tadi, selama 39 tahun saya di dunia ini ya, dari umur 1 tahun sampai umur 38 tahun, saya belum pernah melihat orang mengikrarkan syahadatnya di depan mata saya atau mu'alaf di depan mata saya. Tetapi ketika saya ikut berkecimpung di dalam apologet ini, bayangkan tiap hari ada yang kembali kepada fitrahnya, menyembah kepada Allah. Nah, kalau Bapak memang meragukan keberadaan apologet ini tidak bermanfaat, tunjukkan mudaratnya di mana. Nah, kalau Bapak ingin mengajarkan kepada kami, ajarkan matabayun melalui belakang atau minta nomor WA. Mika, ini saya sudah mencontohkan bahwa diskusi itu lebih baik seperti ini. Nah, ini contohnya saya sudah lakukan. Nah, ini hasilnya. Ada yang mu'alaf juga. Tunjukkan dakwah itu yang kalian, kalau mengajari kami ya, kami pun juga bisa mengajarkan kalian. Apa kata Buya Hamka ya, kalau hanya hidup untuk makan, kera di hutan makan. Kalau hanya untuk hidup untuk makan, babi di hutan untuk juga makan. Tapi kita bukan hewan, kita bukan satwa. Kita mengajak mereka kembali ke fitrahnya. Berbicara dengan orang Kristen ini beribaratkan berbicara dengan besi yang keras. Harus pukul kepalanya kuat-kuat baru lurus. Karena memang di dalam otak mereka itu sudah diberikan doktrin dan dogma yang dimasukkan ke dalam hati mereka, ke pikiran mereka, agar tidak menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tambah lagi bisikan iblis. Bagaimana kita bisa melawan dua sekutu di dalam tubuh manusia, iblis dan manusia ini yang diam. Lama kali ini, ganggu aja ini dia tadi. Kukik lama-lama ini. Ini aku menyampaikan kebenaran, bising. Kukik. Nah, saya kan pernah kena marah. Kakek. Diam aja, orang lagi diskusi. Manusia ini gangguin aja. Jangan ganggu Kak, dia dari tadi kita potong. Turunlah. Lanjut. Mengambuk ya. Gitu teman-teman, gitu ya Pak ya, gitu ya Pak. Tolonglah ya gitulah Bapak yang di bawah, bapak-bapak yang di bawah tadi, bapak berdua anak tadi. Ya, niat kami ini tidak ada apa yang kami cari di sini, keuntungan kami tidak dapat. Terkenal pun tidak juga masuk di Trans TV, nggak bisa juga kami masuk BCC. Nah, itu kami ini hanyalah untuk berbuat baik kepada saudara-saudara Kristen kita, kembali ke fitrahnya, bersama-sama kita menikmati surganya Allah. Nah, ini ibaratkan kita ini mengembala domba. Domba ini harus dipegang satu pecutan. Kalau kita panggil aja kambing sini, nggak akan ada mau kambing itu mendekati kita. Tapi ada pecutan yang harus kita gunakan untuk paling tidak bunyinya lah, untuk mengarahkan mereka ke tempat kita gitu loh.
Nah ini yang kami usahakan. Bapak datang ke sini menasihati tanpa Bapak menunjukkan bukti yang nyata telah Bapak lakukan di dunia. Ya, begitu ya Pak ya. Apalagi Bang Mesias ini diam, gue bilang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi dakwah, lagi Bang Mesias ini nggak tahu dia bercanda apa serius ini. Heran aku. Santai aja tante. Gak ada, aku blokir. Orang jangan bedakan tempat bercanda waktu menyampaikan kebenaran atau bercanda. Ini sama aja kayak umur 50 aja lah Bapak ini. Iya sendiri yang emang 50 dia. Emang 50 ya. Udah kita lanjut. Kalian berantem aja lah berdua, nggak ada urusannya tuh. Lanjut. Jadi nggak apa-apa. Yang memang muda banyak. Memang kita akui. Yang muda saya. Kita akui. Ya, gini. Memang banyak kita akui. Saya sendiri teman-teman dulu sekitar 7 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu itu pasti bertemu orang-orang Islam yang mengatakan yang kita lakukan ini salah. Ya, tapi kita juga nggak sembarangan. Maksudnya kita juga menggunakan dalil yang ada. Contoh, apakah betul umat Islam menghujat? Kita buka saja fakta. Apa yang kita hujat? Contoh, ada nggak kita umat Islam ini mengatakan sesuatu yang tidak tertulis dalam Bible? Kalau iya baru menghujat, itu namanya. Ada nggak pernah kita mengatakan sesuatu yang bertentangan, misalkannya dengan Bible atau perkataan Yesus? Tapi justru selama ini kita sibuk untuk menunjukkan bahwa kita umat Islam ini lebih percaya pada perkataan Yesus. Yang menghujat adalah orang yang percaya Yesus sebaliknya. Kita bilang, oh tidak, Yesus itu mulia kok. Karena kita percaya dia adalah utusan Tuhan. Tapi yang dilakukan saudara kita Kristen menekankan bahwa Yesus itu adalah orang yang hina, nista. Dan ini kita yang dituduh menghujat, itu biasa. Nah, kebiasaan saudara kita Kristen ini menuduh menghujat dan kemudian menghakimi orang-orang yang berbeda dengan mereka itu sudah ada sejak dulu. Contoh abad ke-8 zaman Inkuisisi, mereka menilai orang lain seperti standar mereka, lalu kemudian mereka hukum sesuai dengan keinginan mereka tanpa melibatkan fakta-fakta yang ada. Itu fakta terjadi. Silakan kalian cross check dalam sejarah-sejarah kejahatan gereja pada saat abad ke-8, abad 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16 itu terjadi. Makanya ada kasus perburuan penyihir perempuan-perempuan yang dihakimi, yang kemudian mereka itu tidak ada salah hanya karena mereka punya tai lalat di badannya, mereka digantung. Nah, anehnya orang-orang Islam nggak ikut diskusi, nggak terlibat diskusi, lalu kemudian menghakimi. Saran saya, saudaraku ya, kita berbeda saja di sini. Biarkan kita dihakimi oleh Allah. Saya dihakimi oleh Allah, Anda dihakimi oleh Allah. Biarkan kita memilih jalan berbeda. Saya akui tidak semua orang maju ke medan perang. Ada yang diperintahkan untuk mencari ilmu, ada yang diperintahkan untuk menjaga keluarganya, ada juga yang diperintahkan menjaga lumbung tempat makanan orang. Itu ada. Ya silahkan. Teman-teman yang tidak sepakat dengan dialektika lintas iman nggak masalah. Pilih cara teman-teman semua. Teman-teman misalkannya ingin saya cuman ingin nunggu aja Uni, nggak apa-apa, nggak masalah saudaraku ya, pilihlah cara itu. Tapi saya tidak mau dilarang sama orang yang bertentangan dengan saya cara memahaminya, nggak bisa. Yang saya lakukan ini ada dalilnya juga ya, kecuali yang saya lakukan itu melanggar Quran, maka Anda berhak untuk meluruskan. Peganglah kata-kata para ulama. Ulama mengajarkan kita untuk tidak menasehati orang depan publik, karena itu menyentuh ego orang lain. Manusia itu punya ego dalam dirinya, ada kesombongan. Manusia itu ada kesombongan. Ketika orang ditegur di depan publik, misal Caca atau saya, Caca salah dek, kecuali memang unsurnya itu dia sudah memaparkan materi. Kesilafan itu bisa terjadi karena dia manusiawi. Tapi ketika dia misalkannya salah dalam arti mungkin memaknai atau apa tuh nggak apa-apa ditegur di DM. Tapi kalau cuma salah sebut nama, salah sebut literasi itu nggak apa-apa diingatkan depan publik, itu tidak memalukan ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, kita tidak minta penilaian manusia, walaupun memang mayoritas manusia itu cenderung kepada kebaikan, itu betul. Makanya Rasulullah bilang umatku tidak akan bersepakat dengan kesesatan. Kenapa? Kecenderungan manusia itu bukan konklusi ya, bukan konsensus ya, itu mereka akan sepakat kepada sesuatu yang manusiawi, begitu.
Ya, jadi buat teman-teman Islam semua yang tidak suka nonton diskusi lintas agama, nggak usah ditonton. Yang Kristen begitu juga. Silakan kalian kalau mau bertanya aja. Kalau tidak mau dibahas agama kalian, hentikan mempromosikan agama kalian di room Islam. Saya tupoksinya menjawab Islam saja. Tanyakan agama Islam ke saya, insya Allah saya coba untuk menjawab. Kalian tidak boleh membuat sebuah klaim terkait agama kalian, karena kalau kalian mengklaim agama kalian, saya pasti menanggapi. Kenapa? Saya belajar agama kalian, gitu. Halo Bang Darwin, silakan perkenalkan nama dan agamanya Bang Darwin. Halo Bang Darwin. Bang Darwin. Ya buat teman-teman Kristen ya silakan ya. Yang mau naik minta permintaannya atau ketik 3 biar diskusi dengan kita. Di dalam Al-Quran juga di Al-Furqan itu sudah dinyatakan di ayat 55 itu dikatakan seperti ini ya. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong bagi setan dalam berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Nah orang-orang kafir ini penolong bagi setan. Masa kita baik-baik sama orang yang menolong bagi setan ini? Baik-baiknya seperti apa? Ya mereka menghujat kita diam, tidak. Begitu teman-teman ya, bapak tadi ya. Mudah-mudahanlah bapak dijauhkanlah keluarganya dari misionaris yang memurtadkan umat Islam. Mudah-mudahan keluarga bapak dijauhkan dari pikiran-pikiran salah, pemahaman-pemahaman yang salah. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan bapak ya. Sehat selalu bapak. Amin. Nggak boleh teman-teman di bawah, jangan tuduh bapak itu Kristen, bisa jadi memang belum itu Islam. Banyak kok saudara kita tuh yang salah paham, mungkin saja memang, tapi kita harus akui nggak semua komal-komal Islam itu memang edukasi, nggak semua teman-teman. Saya dulu juga pernah sempat berselisih paham. Kita ini kan berdialektika, bahkan saya sendiri pun pernah terpancing, itu pernah ya. Jadi nggak ada ceritanya kita ini sempurna dalam perbuatan gitu, tapi jangan mengukur dengan ukuran yang pernah kita lihat, karena bisa jadi ketika ada kata-kata keras yang keluar dari saya misalkannya, itu saya sedang merepresentasikan Bible. Contoh, saya bilang Oten itu Bani ANJING. Nah, bagi orang-orang Islam kaget kan, wah Unrifa kasar sekali. Masalahnya kalian belajar Kristologi nggak? Di Kristologi memang Yesus mengatakan orang yang diberkati di luar Israel adalah Bani Kunarion. Nah, kaget kan? Makanya minimal teman-teman semua pelajari Kristologi biar kalian tahu sudut pandang pembicaraan ini seperti apa. Sama seperti tadi ada yang bilang begini, Rifa katanya, kok percaya ketika Bang Zuma mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah yang perkasa? Percaya karena karena Bang Zuma sedang mengambil kitab Perjanjian Lama, menjelaskan itu, bukan menjelaskan Quran. Kalau di Quran enggak. Kenapa? Dalam kitab Perjanjian Lama tadi juga tuh yang di bawah, Jangan naikkan Surya, dia menghujat Nabi Ibrahim, dia mengatakan Nabi Ibrahim berzina. Loh, kalian gimana sih? Nabi Daud saja dituduh dalam kitab mereka ngambil istri orang. Nabi Sulaiman saja dalam kitab mereka dituduh menyembah kepada Baal. Lah memang Nabi Ibrahim menurut pandangan mereka berzina, karena poligami bagi mereka zina, bukan cuma Nabi Ibrahim, termasuk Yakub juga berzina. Lalu jangan kasih panggung, kan aneh. Kalau dikasih panggung menghujat itu maksudnya kita biarkan dia menghujat, kita diam aja. Lalu kita ketawa-ketawa, itu baru memberi panggung penghujat. Tapi ketika dia naik ke komal kita, lalu dia membahas agamanya, apa urusannya dengan kita? Ya, buat teman-teman netizen di bawah ya, mending teman-teman tuh kalau misalkannya kurang paham tuh nggak apa-apa, tanya di bawah, typing di bawah. Nanti ada netizen lain yang menjawab. Dan jangan mengatur orang lain yang kalian tidak kenal, karena bisa jadi ketika kalian sedang mengatur orang lain itu kalian salah, orang lain itu benar. Contoh, kalian lihat orang lagi berantem tuh, ketika kalian lihat lagi orang berantem, kalian jangan berantem, saling memaafkan. Padahal apakah kalian tahu yang terjadi sebenarnya kayak mana? Kan nggak tahu. Bisa jadi orang berantem itu karena melihat ibunya ditampar atau mau dilecehkan. Jangan mengganggu orang yang sedang dalam keadaan emosi. Kayak saya tadi itu sedang berdebat dengan kaum Kristen. Ya, saya sedang naik tensi ketika melihat orang Kristen menghujat agama kita. Naik kalian Islam, Uni, janganlah kayak gitu. Wah, kalian kena bantai sama saya.
Coba aja kalian masuk orang lagi bertinju, berbaikan ya kalian, kena lepuk kalian ya, begitu. Nah, itu yang saya sudah berkali-kali kasih tahu. Makanya saya jarang naikin yang muslim kalau hanya sekedar untuk memberikan kata-kata yang tidak ada korelasinya dengan dialektika. Betul teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen semua, lebih baik kalian bertanya tentang Islam saja, karena saya tupoksinya itu menjawab tentang Islam, walaupun saya tetap menemani kalian dialektika gitu. Ya, halo kakek. Kakek. Izin saya turunkan ya kakek ya, karena tidak ada sautannya. Iya, oke, teman-teman ya, karena saya juga ada aktivitas luar. Saya juga ada aktivitas yang harus saya lakukan. Buat teman-teman semua yang Kristen, kalian boleh saja menghujat ya, kalian boleh saja menghujat, tapi konsekuensi dari hujatan kalian adalah kami pastikan itu hanya akan menelanjangi agama kalian. Hujatan kalian itu hanya akan membuat kami umat Islam membongkar apa yang kami ketahui, apa yang kalian sembunyikan. Dan penghujatan kalian itu bukan hanya dibalaskan di akhirat, tapi juga dibalaskan di dunia ini. Ya, kami yang akan membalaskannya. Bukan berarti kami balas hujat dengan hujat, tidak. Gitu. Seperti itu. Baik, sebelum kita closing statement buat orang Islam, mohon dengan sangat kalau kami ada keliru, ada salah, tolong di DM kasih tahu. Uni salah. Banyak kok. Ini jujur ya, saya tuh banyak belajar dari netizen teman-teman ya. Saya bisa bukakan untuk kalian bagaimana netizen kita tuh orang-orang hebat. Ada yang dokter. Kemarin itu saya ditegur sama salah satu dokter teman-teman. Uni Rifa yang baik katanya. Uni salah. Lubang kencing itu bukan tempat keluar manusia. Jadi wanita itu punya 2 jalur, untuk air pipis sama untuk bayi. Saya langsung oh iya makasih. Jadi saya salah ketika bilang manusia keluar dari lubang kencing. Artinya kan saya dapat ilmu tuh. Masya Allah, benar juga ya. Maka kalau teman-teman ingin memberi nasihat kepada kami yang bicara di sini, teman-teman DM. Karena kalau teman-teman menasihati ketika kita lagi emosi, kita lagi habis berdebat, takutnya nanti teman-teman itu akan didebat, timbullah dosa di antara kedua belah pihak. Karena sesama Islam itu kalau berdebat itu dosa. Gitu ya. Itu teman-teman ya, di DM aja sayanya. Uni salah, Uni, bendera itu bukan ini, bendera ini bukan itu, atau kota itu bukan kota ini. Sesuatu yang memang saya keliru nggak apa-apa, dikasih ini ya. Ini akun bernama Pak Anis, izin saya udah mau rungkat, agamanya apa? Islam. Oh, Islam. Ada keperluan apa nih ke atas? Mau nanya aja sih, jangan terlalu radikal lah. Apa itu? Tapi kita ini kan Pancasila. Radikal itu artinya baik, Bang. Salah, Bang. Abang salah arti radikal. Gini. Nggak. Ini bentar nih. Saya edukasi. Dia aja radikal loh. Memakai akun nama Anis itu termasuk nggak boleh. Nggak, dia nggak tahu arti radikal. Teman-teman, ini edukasi. Nah, arti radikal itu teman-teman adalah nih ya, belajar KBBI dengan baik dan benar. Radikal itu adalah sebuah kata yang maknanya baik. Saya bahkan dibilang radikal. Radikal itu artinya secara mendasar ya, kepada hal yang prinsip, amat keras menuntut perubahan. Saya radikal, maju dalam berpikir atau bertindak. Siapa yang membuat radikal jadi jelek ini? Saya bingung ini nih. Radikal itu artinya bagus sekali loh. Saya radikal, saya bangga ya. Saya dituduh radikal, saya bangga ya. Nih, kalian belajar dong nih. Radikal itu artinya apa? Saya bangga dikatakan radikal. Maju dalam berpikir atau bertindak secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip, amat keras menuntut perubahan undang-undang pemerintah. Konteksnya maju dalam berpikir atau bertindak. Lalu siapa yang bilang radikal itu salah? Radikal itu benar, baik kok. Besok-besok kalau mau menasihati ngerti dulu ya. Udah berkali-kali kita kasih tahu. Jangan ngaku Islam tapi nggak ngerti apa-apa terus menasihati orang. Nanti giliran ditegur nanti tersinggung. Ya, ditegur nanti sakit hati. Jangan rendahkan diri kalian depan saya ya. Gitu. Oke, terakhir ya, ini terakhir nih. Halo Tenggu.
Oke, udah ya, kita turunkan. Oke, Caca, terakhir closing statement, Ca, ada yang mau sampaikan, Dek? Oke, masih menjauh dari perangkat. Lemon, ada yang mau sampaikan? Saya cuma satu nih. Oke, Tetap teguh dalam iman kan. Ingat baik-baik pelajari Al-Quran. Kalau muslim itu pelajari Al-Quran dengan baik, ya kan. Kalau ingin berdiskusi, belajarlah dengan Bible itu dengan Al-Quran itu. Ibaratkannya begini kan, boleh kita ini menegur orang, tetapi kita harus berpikir kan. Orang ini selalu berjuang dalam Islam, berjuang dalam Islam, bergadang. Masa kamu tidak berpikir itu? Kamu menjadi seorang, tapi kamu lupa orang muslim ini selalu berdakwah tentang Islam, bergadang. Begitu. Mungkin itu aja unik. Kan Bang Mesya ini motong-motong lagi nih. Kan. Lanjut nih, itu aja bagi saya. Bang Mesya ini memang bikin kesel orang-orang di koma, guys. Gak usah dinaikkan besok lagi. Cik ayah, Ganggu aja. lagi. Tolong teman-teman jangan samakan angka aku dengan Bang Mesya ini. Masa sama-sama 30 aku nggak mau. Lebihkan 1. Jangan disamain. Dia bohong Masa tadi. sama? Ngakunya 20. Protes. Usianya 30. Jangan naik lagi besok ini. Kan? Udah kalian mau berantem di belakang kami aja. Oke. Baik teman-teman, ya saya minta maaf kepada Bapak tadi ya. Saya ngerasa kalau itu Bapak saya gimana gitu. Saya kepikiran Bapak tadi. Saya pribadi minta maaf kepada Bapak tadi kalau seandainya kami umat Islam saya tidak mewakili Anda dan menyakiti hati Anda ya, buat Bapak tadi ya. Khusus untuk saudara kita yang tadi. Semoga Allah mengampuni kita ya. Bapak diampuni, saya pun diampuni. Saya tidak ada niat untuk merendahkan Bapak, tapi kita ambil jalan masing-masing saja, Pak. Biarkan kami dengan metode kami, silakan Bapak lakukan apa yang menjadi keinginan Bapak untuk Bapak yang tadi ya. Kalau Bapak merasa terzalimi dengan kami, semoga Allah mengampuni kami ya. Mudah-mudahan seperti itu, kita semuanya berada di jalan yang benar ya, insyaallah. Oke Bang Mesya, ini ganggu orang aja dari tadi nih. Ada yang mau sampaikan Bang? Nggak ada. Lagi kerja. Caca, ada yang mau sampaikan Dek? Kita closing statement Dek. Uni mau olahraga Dek. Oke lah. Nanti kita live streaming lagi insyaallah. Bang Lemon jangan banyakkan ya. Apa? Sedikit saja. Kurang ajar Bang ya. Lemon. Kurang ajar. Lanjut kaca. Tante harus ngakuin loh, sudah tua. Oh, rasain lu kan, kukik lu kan, ha? Di bawah sana duduk ya. Di bawah aja, jangan naik lagi. Jahat. Enak aja, potong aja. Jahat. Kukik. Parah kali. Pusing gua. Kaca naik. Naik lagi dia. Ngomong lagi. Gue mau pergi kerja dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kelengkik lah. Ini closing statementnya Uni. Jangan kick. Iya ya, silakan Caca. Closing statement Dek. Uni udah tutup di YouTube, tapi lanjut lah nggak apa-apa. Oh iya. Uni mau istirahat. Nggak lanjut Dek. Closing statement Dek. Uni udah. Oh iya. Oke. Teman-teman, untuk yang muslim ya, terkhusus yang muslim, surah Al-Kafirun ayat 6 itu bukan larangan untuk berdiskusi lintas agama. Ayat itu menegaskan bahwa akidah tidak boleh dicampur adukan dan dikompromikan, teman-teman. Sementara berdialog, berdakwah dan berdebat dengan cara yang baik justru diperintahkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat 125 dan surah Al-Ankabut ayat berapa ya Uni? Ayat 46 ya. Ayat 46. Jadi selama diskusi dilakukan dengan ilmu, dengan adab, dengan data, tanpa paksaan, itu sejalan dengan ajaran agama Islam insyaallah. Dan lebih baik kita salah dalam memilih pasangan daripada salah menuhankan, teman-teman. Kalau sampai salah menuhankan, masuknya ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 16. Iya. Maut di dalam Kristen upah dosa adalah maut dan kerajaan maut bakal dilempar ke dalam lautan api. Waduh, gawat itu. Jadi jangan salah menuhankan ya teman-teman ya. Insyaallah kita ada di jalan yang lurus, siratul mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time insyaallah nanti malam kita jumpa lagi insyaallah.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.